sama teman-teman lain kalau proses yang kayak gini lo waktu itu gimana kayak gitu-gitu. Jadi senang banget Huma Art dan kebetulan aku juga suka banget waktu itu aku ikut pelatihannya di Huma Art tuh yang emang aku ya jadi agak-agak autodidak gitu. Aku bersyukur banget bisa dapat pelatihan yang dikasih dari Huma Art itu yang aku butuhin banget. Wow, tuh teman-teman ya, Dian Sastro aja latihan di Huma Art. Masa kita males sih, udah punya tempatnya, udah punya pengajarnya gitu ya. Mbak Dian, Iya, berarti kamu aku sampai agak hari iri ini sih masih sama sering anak-anak berlatih? Huma Art. Kamu masih sering berlatih ya Mbak sebagai aktor? Maksudnya berlatih suara, olah tubuh, dan lain-lain. Jujur aja agak jarang, tapi justru karena lagi mau ada project gini jadi intensif lagi dan jadi terpanggil lagi untuk ayo ayo nggak boleh malas harus berlatih lagi dan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Sebenarnya teman-teman kita sebagai aktor idealnya itu kita kayak mengkondisikan diri kita tuh kayak atlet, atlet profesional. Jadi latihan tuh bukan pas lagi mau tanding doang, tapi justru berlatih adalah bagian dari aktivitas kita sehari-hari karena itulah kita menjadi atlet gitu. Begitu juga kayaknya kalau kita bisa menyebut diri kita sebagai aktor, aku aktor ya, maka berlatih olah tubuh, olah suara, apapun itu dan latihan-latihan yang lainnya, itu justru harus menjadi bagian dari aktivitas kita gitu. Nah itu sih sebenarnya yang juga aku lagi berbicara kepada diri aku sendiri ya. Aku juga Kita bukan semua contoh yang sebenarnya ya. baik. Aku juga lagi mau apa ya mau menerapkan ini pada diri aku. Aku harus lebih rajin lagi gitu loh. Berarti jangan tunggu pas lagi ada project atau lagi ada mau pentas apa atau mau main sebagai apa. Tapi kalau bisa ini ada atau nggak ada kerjaan, kalau bisa ini jadi rutinitas kita gitu. Iya. Untuk teman-teman yang bilang kalau mukanya Mbak Dian ini ketutupan sama komentar, boleh banget diklik komentarnya. Jadi nanti komentar Oh, akan hilang, full videonya nanti akan nge-view kita berdua aja live gitu ya. Nanti teman-teman bisa tulis komentar dan juga pertanyaannya di kolom komentar ataupun di box pertanyaan itu. Mbak Dian ini banyak banget yang nanya ya, kenapa sih seorang aktor itu perlu latihan? Kalau misalnya Dian Sastro mau memulai project, latihannya apa dulu pertama? oke, aku mau cerita dulu nih teman-teman. Jadi kan kebetulan sekarang ini aku lagi satu project sama Mbak Ina juga, foundernya Huma Art, dan di situ tuh enak banget karena gini, kebetulan di project ini aku satu project bersama kakak-kakak senior yang sudah memiliki sistem latihan sendiri seperti Mbak Ina, Mas Rukman Rosadi, dan senior-senior lain ada Ferdi Sulaiman yang mereka udah punya ini dan di project seperti ini kita dapat kesempatan untuk sering ketemu dan ngobrol sama beliau-beliau itu dan kita jadi mau belajar jadi enak kan Mbak Mbak latihannya apa aja sih nyontek dong aku ikutan dong gitu kan jadi bisa bisa ikut kayak gitu. Dan kami juga beruntung karena di project yang sekarang ini dari pihak produksi itu juga menyediakan kayak sistem program pembelajaran acting lagi. Jadi untuk seluruh cast gitu. Dibikinin program 10 hari intensif, ada olah tubuh, ada olah suara, ada penubuhan, ada teori acting dari awal lagi. Jadi kita yang udah lama pun juga kayak belajar teori dari refreshing lah ya, refreshment teori acting lagi bagaimana tahapan-tahapan membangun karakter, mempelajari karakter dulu, riset, membangun sampai masuk ke dalam karakter. Nah, itu kayak gitu. Jadi pelatihannya kayak gitu teman-teman. Ada kayak ada yang latihan dengan eh, olah tubuh dengan masing-masing matriks, ada yang latihan itu dengan games dengan teman-teman cast yang lain, macam-macam. Tapi kebetulan karena aku seneng banget, ini kan kesempatannya kan ketemu sama beliau-beliau yang udah jago-jago ini kan. Jadi akhirnya di luar program yang diprogramkan oleh produksi pun, aku juga secara aktif, Mbak Ine, aku mau dong main ke Huma Art, bikin latihan apa, aku mau ikut. Jadi ada beberapa kali kita di situ, terus habis itu kita nanti aku sama Mas Rosa juga mau 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 coba belajar lagi gitu dan sama Mas Ferdi juga latihan lagi. Teman-temannya juga alhamdulillah juga nggak ada yang pelit ilmu. Jadi kita bersyukur banget gitu karena memang terjadilah pertukaran info dan pelajaran dan pengetahuan itu. Aku setuju sih, karena biasanya tuh di luar kelas ataupun di luar project tuh obrolan-obrolan itu ya Mbak, yang biasanya menjadi link baru, kemudian jadi jaringan baru, bahkan menjadi project baru, ya nggak sih? Dari sekedar Iya betul. ngopi, ngobrol di taman gitu. Kalau Mbak Dian,
biasanya memulai project itu dari obrolan kayak gimana sih? Kadang kan Mbak Dian suka cerita, dari ngopi kadang bisa lihat nih chemistry orang cocok nggak ya kerja bareng gitu. Nah kalau Mbak Dian sendiri di project Gadis Kretek ini kira-kira ada berapa banyak sih teman-teman ngobrolnya atau teman-teman ngopinya Mbak Dian di tim Gadis Kretek ini? Untungnya kita di tim Gadis Kretek guyup ya, semuanya ngumpul bareng gitu, nggak ada yang ngegeng-ngegeng sendiri, jadi semuanya ngobrol sama semuanya, dan semuanya seru, semuanya kocak-kocak. Ada yang kalau ketawa, kalau ketemu tuh jadi ketawa terus, nggak bisa diem gitu, sampai mau latihan aja nggak bisa serius gitu kan, ada yang kayak gitu. Ya lucu banget dah. Tapi enaknya kalau misalnya di luar project ini ya, kalau dari dari pertemanan Gadis Kretek ini, teman-temannya itu ngobrolnya udah seru banget, tapi nggak tahu ya, aku belum melihat adakah yang kemudian berbuah menjadi project baru, aku nggak tahu, kayaknya sih belum ada, dan mungkin kalaupun ada masih di kemudian hari. Tapi kalau sebelum-sebelumnya nih, Rif, aku pernah biasanya kita build on relationship. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman aktor, atau mungkin ada teman-teman sutradara, teman-teman penulis. Pada saat kita nyambung, klik satu frekuensi gitu tentang taste film misalnya, atau taste cerita, atau taste acting gitu ya. Diskusinya tuh jadi melampaui beyond gitu. Jadi diskusinya nggak cuma chit-chat, nggak cuma basa-basi, dan diskusinya juga bukan cuma ngomongin masalah yang kita kerjakan saat ini gitu, tapi bahkan diskusinya tuh sampai udah ngomongin, ya udah gosip aja, udah gosip juga, udah kayak teman beneran. Dan pada saat kita sudah nyaman, biasanya tuh kok kayaknya gue kalau kerja sama lo gue nggak akan berasa kerja nih gitu loh, karena kan kayak lagi nongkrong tapi padahal sebenarnya kita ngerjain sesuatu. Nah biasanya dari yang kayak gitu macam-macam sih. Kalau misalnya kita sama sutradara, oke deh kalau gitu kita mulainya gimana, oke gue tulis ceritanya, gue coba cari investornya ya misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalau dari aktor sama aktor, kayaknya seru nih kita, gue main sama lo ya, oh nih perlu ya udah kita gimana ya, kita pitch aja. Jadi aktor kalau kayak gitu juga harus kayak pakai topi produser untuk bisa menginisiasi sebuah project. Jadi misalnya kalau di Hollywood kan sudah banyak banget aktor-aktor yang juga menggunakan topi produser. Saya rasa mereka sebenarnya kayak gini nih. Jadi saya mau main sama si ini, mungkin kurang lebih genrenya genre drama action misalnya, atau misalnya drama komedi gitu. Tapi eh, saya punya bayangan ceritanya kurang lebih kayak cerita keluarga, atau mungkin cerita romantic love story apa. Tapi itu apapun itu dibikin sebagai PowerPoint atau pitch deck gitu. Kemudian kalau mau beneran mau serius ya kamu harus bener-bener kayak produser gitu, ngetok-ngetok pintu production house, minta waktu, Oke. meeting, jualan gitu loh, jualan konsep. Gimana nih, Bapak kira-kira tertarik nggak sama kebayang nggak kalau saya main sama teman saya ini, kita main sebagai dua sahabat misalnya, terus habis itu kita ada kejadian ini. Jadi kan kita harus bisa nge-pitch. Nah, when you do that, itu sebenarnya aktor lagi nggak menjadi aktor lagi, sebenarnya itu lagi jadi produser. Karena kita Oh, melakukan pitching, ya. mempitch sebuah project gitu. Jadi aku rasa sih sebenarnya aktor juga kalau mau terus berkarya, jangan mengkotak-kotakan diri. Gue kan aktor, gue nggak nge-pitch. Jangan-jangan lo Hmm. perlu menjadi produser diri lo sendiri untuk bisa tetap berkarya. Kalau nggak, lo akan sangat tergantung sama tawaran yang datang ke lo aja gitu loh. Atau apakah si agensi lo atau casting manager masih inget sama lo apa enggak. Kalau misalnya enggak, berarti kan kita yang harus inisiatif sendiri gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Camkan itu anak-anak muda ya yang lagi nonton Mbak Dian hari ini ya. Karena aku pernah juga dengar obrolan Mbak Dian sama Daniel ya waktu itu. Seorang Dian Sastro aja tuh juga ngetok pintu banyak sekali untuk produksi sebuah film gitu. Apalagi kita yang baru-baru gitu. Waktu aku mau tanya waktu Kamu Mbak tau gak, Dian aku mungkin mau mulai. intermezzo dulu nih, nggak Iya. usah gue. Steven Spielberg aja tiap minggu tuh katanya dia nge-pitch 7 atau 10 kali story gitu loh. Nah, Seorang Steven Spielberg tuh dia nggak nunggu orang datang, tapi dia keluarin semua pitchingan dia, dan dia nge-pitch terus gitu loh. Dan itu produser udah sedewa Steven Spielberg gitu. Apalagi kita yang belum jadi apa-apa, gimana kita nggak harus rajin, lebih bener. rajin lagi daripada Steven Spielberg gitu, kayak gitu. Nah, Mbak Dian waktu waktu dirimu masih sekolah gitu ya, SMP, SMA memulai karir jadi model dan akhirnya menjadi aktor gitu ya. Itu memulai jaringannya dari mana, Mbak? Ngetok pintu dari mana dan ketemu mereka tuh dari mana gitu? Oke, aku mau cerita dulu perjalanan aku kenapa jadi aktor ya, Rivo. Aku tuh juga cukup beruntung banget dan aku sangat bersyukur banget karena pas aku mulai,
belum ada aktor, maksudnya perfilman belum ada gitu, dan dunia teater juga ada tapi kok kayaknya agak jauh dari kehidupan aku yang aku tuh dulu anak mall gitu lah. Aku jadi model majalah remaja, terus habis itu aku tiba-tiba dapet tawaran jadi model video klip. Terus tiba-tiba model video klip ini udah model video klip selanjutnya. Lama-lama model video klip terus eh, acting di iklan-iklan gitu. Akhirnya lama-lama pertama kali mulai tiba-tiba ada Kuldesak tahun 98 kalau nggak salah, itu film independen pertama yang rumahan gitu, indie gitu. Terus habis itu mulai berjamur tuh film-film anak mahasiswa gitu, dan salah satunya adalah seorang mahasiswa yang baru lulus bernama Rudi Sudjarwo. Dia bikin film rumahan dengan handycam berjudul Bintang Jatuh, yang ternyata dia punya kenekatan selanjutnya selain udah jadi film, dia 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 apa namanya dipertunjukkan gitu di bioskop gitu. Jadi dari situlah aku eh, jadi kecemplung di acting. Kamu tahu nggak, pas aku diikut sertakan dan diajak ikut serta di proyek Bintang Jatuh, waktu itu aku kenal dia karena beberapa timnya dia, kan timnya dia waktu itu Rako Prianto tuh masih jadi Astrada gitu-gitu, dan ada Sabto 7 manajemen, itu tuh dulu geng dia SMP. Jadi aku tuh bisa kenal karena si Mas Sabto itu adalah anak nongkrongnya kakak sepupu aku, yang aku juga tiap hari pulang sekolah ke rumah kakak sepupu aku. Jadi kayak ketemu temen. Terus aku waktu itu pengen banget jadi seorang sutradara. Aku pengen banget sutradara video klip, sutradara film, apapun itulah. Zaman-zamannya itu aku lagi suka nonton film Good Will Hunting sama Dead Poets Society. Itu tahun 98, 97 gitu-gitu. Terus tiba-tiba ada anak ada orang baru lulus kuliah dari ASF gitu bikin film. Oh ya, yaudah deh, saya mau ngelamar dong jadi Astrada. Nah, saya sebenarnya pengen jadi Astrada gitu. Tiba-tiba saya Astrada udah ada 3, nggak mungkin dong saya punya keempat. Kamu nggak value added, ngapain gitu loh. Plus saya nggak ada budgetnya gitu, jadi saya malah perlu yang main peran karakter Donna gitu loh. Terus acting ya gitu. Habis itu aku biasa aja gitu loh, karena biasa di calling buat video klip gitu, aku ya kayak acting acting gue tahu lah, tapi yang sebenarnya genuinely pengen belajar tuh sebenarnya menjadi sutradara. Terus ya udah deh, akhirnya ya udah deh saya main deh, tapi janji saya boleh lihat ya proses pembuatan filmnya seperti apa, saya pengen belajar gitu loh. Dan dari situlah saya mulai kecemplung jadi seorang aktor deh, karena abis itu tiba-tiba ada Pasir Berbisik, abis itu ada Pengen Cinta, dan bergulir sampai sekarang. Jadi aku cukup malu sebenarnya sama teman-teman aspiring actors yang mungkin sekarang lagi nonton talk show kita, karena pasti kan zaman sekarang kompetisinya sudah sangat singit dan sudah sangat tough gitu, banyak banget. Jadi ibaratnya yang mendaftar sama yang kepilih tuh jauh banget gitu loh perbandingan rasionya, sehingga apa saja sih yang harus dilakukan untuk bisa kepilih. Nah, jujur pas zaman saya mulai, persaingannya tuh nggak sebanyak itu, dan bahkan profesi aktor aja belum menjadi sebuah profesi, itu merupakan sebuah hobi yang nggak bisa dilegitimasi sebagai beneran profesi. Orang tuh nggak ada yang berani menyebut dirinya aktor, orang industrinya aja nggak ada film tuh cuma satu gitu waktu itu. Dan aku kebetulan mulai, jadi jujur aku juga nggak tahu rasanya berjuang di antara berapa banyak kompetisi gitu loh. Jadi kalau tadi Rifo nanya aku gimana caranya, jujur I was so lucky aku, tapi keberuntungan itu nggak bisa diaplikasi sama teman-teman sih, yang pasti mungkin Tapi teman-teman perlu pakai cara yang berbeda. Tapi aku bisa tapi cerita satu hal nih, Rivo. Aku oke. sebelum sebelum aku jadi aktor, aku mulai jadi model majalah remaja. Nah, pada saat aku masuk majalah remaja Gadis Sampul, itu aku berkompetisi dengan 10.000 pendaftar, dan Ya. finalis itu cuma 14. Jadi yang bisa kepilih itu 14, yang daftar 10.000. Nah, bagaimana kamu memisahkan diri dari 10.000 aplikan lain gitu loh? Jujur itu gue niat banget. Gue kirim tuh nggak cuma satu formulir, aku kirim 6 formulir dengan foto yang berbeda-beda. Jadi aku ibaratnya kalau yang ini nggak lolos, masih ada 4 lagi. Jadi Jadi sampai panitianya memperbanyak bingung, kok ini chances ada sendiri. lagi sih gitu, orang yang sama. Kenapa? Memperbanyak kesempatannya itu sendiri gitu Iya, kan. Nggak benar-benar menunggu itu memperbanyak. datang gitu. Jadi Oke. kalau teman-teman mungkin mau submit video casting, coba aja itu, jangan cuma masukin satu video aplikasi, tapi kalau perlu bikin 6 berbeda dengan 6 kostum dan 6 gaya acting berbeda. Mungkin itu bisa memperbesar rasio diterimanya teman-teman gitu.
Tapi Mbak, kan ini yang menarik ya. Waktu kamu ditawarin menjadi Donna itu kan kamu sebenarnya maunya menjadi sutradara gitu ya. Kemudian sutradanya sudah ada 3 gitu. Tapi dari mana rasa percaya diri itu muncul untuk oke gue belajar deh padahal nggak punya basic itu gitu. Tapi kemauannya keras banget gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah punya bekal ikut sekolah ini itu tapi masih ragu untuk memulai oh gue bisa nggak ya casting atau gue bisa nggak ya masuk project ini padahal sudah ada di sekolah ini dan itu gitu. Iya itu juga, aduh. Aku tuh suka malu sebenarnya ditanyain gini sama teman-teman aktor. Soalnya jujur, mungkin setengah dari awal karir aku sebagai aktor, aku tuh kayak nggak bisa mempertanggungjawabkan itu karena pertama saya nggak pernah sekolah acting, saya nggak pernah belajar acting secara formal, dan nggak pernah bener-bener berusaha untuk acting tuh gimana sih gitu loh. Saya tuh kenapa jadi pede tuh ya belaga gila aja, sok tahu intinya kepedean gitu loh. Tapi dulu saya suka banget nonton film Rivo, jadi aku suka banget nonton film-film Hollywood maupun Indonesia. Tapi yang aku bisa lihat adalah ada beberapa performance atau penampilannya aktor-aktor yang aku suka, dan ada penampilan yang aku biasa aja gitu. Eh, dan aku mungkin secara nggak sadar by instinktif tuh pada saat kita acting kita jadi secara tidak sadar ingin memimik sesuatu yang kita suka, yaitu Oke. biasanya aku paling suka banget sama penampilan yang sangat natural, yang nggak kerasa acting, kayak kita tuh ngelihat dunia real, dunia nyata gitu loh, kayak lagi ngobrol sama temen aja gitu loh. Jadi kayak pada saat kita nonton barrier layar di depan kita tuh jadi kita lupakan gitu loh, kesannya kita ada di dalam hidup itu, subjektivitas kita muncul dalam si aktor itu. Dan ternyata aku baru merasa performance para aktor yang sukses membuat aku merasa diwakili oleh si pemeran utama tuh adalah acting yang nggak kerasa dia tuh usaha. Jadi emang bener-bener kayak anjrit ini gila, real banget ya, nih orang kayak nggak acting gitu loh. Walaupun mungkin actingnya biasa aja, maksudnya bukan yang wah yang ekstrim apa gimana gitu loh. Daripada performance kan ada juga yang ekstrim-ekstrim tapi gue tahu lo usaha banget gitu loh, I can feel it kayak gitu. Iya, Nah iya, jadi iya, iya. aku mungkin secara nggak sadar jangan-jangan aku mengarah ke situ. Tapi sebenarnya aku juga nggak terlalu bangga soal hal itu karena aku jadi sangat terpatok dan terbiasa untuk melakukan gaya acting yang kalau di Meisner teknik tuh dia sebutnya straight acting. Jadi tuh kayak ibaratnya kalau kita belajar Meisner itu sama William Esper tuh itu baru tahun pertama doang gitu loh, belum tahun kedua. Kalau tahun kedua tuh karakter acting, kita harus membangun karakter baru gitu. Dan akhirnya kita jadi punya kecenderungan untuk mengulang segala sesuatu yang ada di dalam diri gitu. Kita nggak membangun karakter baru, tapi kita menggunakan karakter diri kita sendiri. Makanya awal-awal tuh aku suka dapat banyak banget komentar kayak gila Dian kamu tuh cinta banget ya atau cinta banget, jadi lo mau acting kayak apapun balik lagi ke cinta, balik lagi ke cinta ya, karena cinta adalah ada pandangan cinta satu, yaitu adalah karakter yang pertama yang ternyata orang banyak nonton, dan ternyata untuk karakter cinta aku banyak sekali menggunakan elemen-elemen dan atribut-atribut dari Dian, sehingga yang aku tontonkan di situ adalah diriku sendiri gitu loh, dengan situasi yang dialami oleh cinta. Jadi agak susah untuk lepasin diri dari itu, karena untuk lepasin itu aku bener-bener, kalau mau lepasin itu aku harus bener-bener bangun karakter baru yang nggak menggunakan, nggak meminjam atribut-atributnya Dian gitu loh. Jadi kerjanya lebih rumit sedikit gitu loh, dan itulah yang sebenarnya makin kesini lagi semakin aku lebih pelajari lah gitu. Masih belajar Ngomong-ngomong ya cinta teman-teman. nih, ngomong-ngomong cinta ada pertanyaan dari Rangga, Mbak Dian. Ini Ya bener. pertanyaannya dari Rangga, namanya Rangga Yogata, anak Umar juga. Jadi uh, selama berkarir itu kan Mbak Dian juga sempat kerja kantoran juga, kemudian balik lagi ke dunia film gitu ya. Sebenarnya apa keresahan Mbak Dian sebagai aktor di industri ini? Ada keresahan apa sampai akhirnya keluar kemudian kembali lagi? Keresahan aku dulu waktu itu aku udah mulai nggak percaya sama industri itu kan, aku berhenti itu tahun 2006. Jadi dari kebangkitan film Indonesia tahun 2000-an, aku kan waktu itu 2002, 2003 buat Piala Citra, itu tuh ada Peringan Cinta udah lewat berapa tahun, terus 2006 film tuh udah mulai banyak film horor, udah mulai banyak film yang eh, horornya bukan yang horor yang keren ya, horor yang asal bikin juga kan banyak kan. Jadi kayak lama-lama tapi kok aku mulai ngelihat trennya banyak film-film yang kok kualitasnya jadi malah turun lagi gitu loh, karena everybody is riding the trend gitu loh, orang lagi mulai percaya sama film Indonesia di bioskop, akhirnya em, orang mulai mengindustrialisasikan itu, mulai bikin bikin tapi bikin aja, bukan bikin tapi terus membuat sesuatu karya yang baru lagi, menawarkan sesuatu yang berbeda lagi.
banyak juga kan produser-produser production house yang juga bikinnya tuh ya bikin aja ngikut aja gitu loh, intinya ikut resep yang sama lah gitu, dan jenuh kan gitu, dan aku di situ ngeliat kok jenuh banget ya nih gitu industri gitu loh. Gue apakah gue mau main sesuatu yang ditawarinnya begitu lagi. Abis cinta itu aku ditawarin peran yang kayak cinta lagi tuh ada 7 atau 8 yang Pasti karena aku stereotip. bersyukur aku nggak ngambil sih, soalnya kalau nggak I will be trapped gitu, dan aku juga nggak akan terlalu bangga sama pencapaian karena nggak akan ada pencapaian baru gitu. Jadi di saat itu aku ngelihat bahwa keresahannya adalah menjawab pertanyaan Raga adalah aku waktu itu terlalu di typecast menjadi cinta gitu, Ya. dan peran yang datang ke aku akhirnya cinta 02, cinta 03, cinta 04, dan akhirnya aku mabok sendiri sama pilihan-pilihan yang terlalu membosankan itu, dan nggak ada juga yang pengen gue ambil gitu, dan akhirnya em, aku bilang kepada diri aku sendiri aku pengen berkembang, dan kalau aku di sini terus mungkin akan susah sekali aku berkembang karena orang-orang udah ngelihatnya aku di sini aja posisinya. Em, Ya udah deh, kalau aku mau berkembang saya harus keluar dari comfort zone, saya harus bisa belajar di alam lain yaitu alam kantoran di mana aku nol lagi gitu loh. Jadi it's hard work, tapi di situ aku merasa ada learning curve yang besar sekali. Enaknya karena aku sempat nyobain kantor gitu, pas balik lagi ke film, aku jadi punya pengetahuan yang beda gitu daripada aktor-aktor yang lain. Aku jadi berani ngetok pintu, aku jadi paham kalau persaingan di luar itu sangat 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 susah, sangat tough gitu. Jadi aku sangat bersyukur, dan nggak boleh menyanyiakan kesempatan. Dulu tuh aku kalau dikasih ke skrip mungkin bacanya walahu alam tuh berapa lama gitu ya. Setelah aku ngantor, aku baca skrip ada kayak rule sendiri. Oke, less than 72 hours kalau gue harus selesai baca dan harus udah kasih feedback ke orangnya. Yes, no, maybe, apapun itu, notes-nya apa harus ada. Itu kan kedisiplinan. Jadi aku Ya. jadi punya kedisiplinan yang berbeda. Terus terus aku jadi berani produce tuh gara-gara pernah ngantor sih, karena aku udah mulai paham how business works. Dulu pas zamannya belum ngantor, aku pikir aku cuma bisa mejeng-mejeng depan kamera doang kan, kasarnya gitu loh. Jadi aku jadi nggak ngerasa aku tuh punya kemampuan untuk melakukan lebih dari hanya sebagai aktor. Tapi pas udah nyobain bisnis lain, aku jadi punya kayak business acumen gitu loh, bahwa kita juga bisa ya menginisiasi sebuah project, bisa juga memanage sebuah project kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang Mbak Dian lihat di industri hari ini seperti apa sih? Apakah sudah bisa apa ya membuat aktor-aktor itu keluar dari stereotip itu, kemudian ya kita melihat banyak lah di series ataupun di film gitu bahwa si ini akan menjadi karakter yang serupa-serupa aja gitu. Atau memang sekarang sudah berkembang lebih baik gitu. Seorang aktor bisa ekspor banyak, mendapatkan karakter-karakter yang jauh dari dirinya gitu. Nah ini juga kadang-kadang tuh produser juga punya keterbatasan untuk membayangkan aktor yang ini memerankan ini gitu, karena dia nggak pernah lihat kan. Jadi itu kayak perangkap kita sendiri gitu loh. Giliran kita sukses banget meranin tipe peran seperti apa, akhirnya kita jadi punya kecenderungan ditawarin peran-peran seperti itu lagi. Kalau misalnya kamu mau explore, mau mau nggak cuma peran-peran yang dengan tipe seperti itu, kayaknya inisiatifnya perlu datang dari kita deh. Kita harus mau audisi dan casting untuk peran-peran yang jauh sekali dari yang nggak ditawarin ke kita. Jadi kita harus kayak begging-begging, nggak apa-apa deh nggak dapet, tapi audisi dulu boleh nggak gitu, kayak gitu. Terus kayak aku waktu itu Iya mau sih. begging banget dapet peran villain kan, peran pembunuh yang udah pasti nggak mungkin ditawarin ke gue gitu loh. Gue pasti dikasih tawaran yang ya baik-baik, lucu-lucu, menye-menye lagi lah, kayak cinta lah gitu. There's nothing wrong about that sih, cuma maksudnya boleh dong yang beda. Nah, untuk bisa meyakinkan produser dan sutradara untuk bisa dikasih peran itu, aku tuh begging-begging, boleh nggak saya audisi? Mau deh gue gitu loh, walaupun nggak, no pressure, kalau nggak cocok juga nggak apa-apa, nggak usah di cast juga nggak apa-apa, coba, gue cuma pengen nyoba aja kayak gitu. Ada nggak tipsnya buat aku dan juga teman-teman gitu yang baru mau memulai nih Mbak? Mungkin apa ya? Kalau biasanya suka dicari aktor yang sudah berpengalaman minimal 1-2 film pendek gitu. Tapi buat orang yang benar-benar masih nol, apa sih yang harus aku lakukan buat bisa ketok pintu kayak gitu? Kalau aku jadi kamu, saya akan mengedukasi diri saya sebagai pembuat film kecil. Jadi bikin film pendek, dan bersama teman-teman, mungkin nggak usah film, adegan aja, adegan dengan monolog apa gitu. Kalau di Amerika
aktor-aktor yang juga baru-baru memulai itu punya gitu kayak network untuk membuat portfolio isinya satu adegan per adegan monolog ngomong gitu, tapi keadaan emosinya beda gitu. Misalnya emosi-emosi ekstrim, emosi yang perpindahan beatnya itu tipis banget gitu loh. Bisa nggak saya membawakan ini dengan natural? Atau misalnya emosi yang ekstrim yang misalnya kamu nyaman banget gitu ya, showcasing kebiasaan kamu big big acting, yang big expression gitu loh. Kamu bisa nggak nulis gitu loh? Tulislah atau mungkin pinjamlah beberapa skrip dari film-film yang kamu suka. Misalnya your favorite film apa kayak gitu, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, apapun itu, tapi yang bisa showcasing, oh ternyata saya juga bisa berakting dalam bahasa Inggris. Tapi kalau mau dapetin kerjaan di Indonesia ya harus bahasa Indonesia ya. Terus itu di take dengan settingan seakan-akan bikin film pendek. Jadi jangan take yang cuma pakai handphone doang dengan lighting seadanya. Kita harus paham lighting Ya. dramatis, kita harus paham direction dan camera works. Berarti kan kita harus paham bahwa dalam film itu ada yang namanya master shots, ada medium shots, dan ada close up shots. Kameranya statis aja, nggak usah yang tiba-tiba moving kamera jadi keren itu nggak usah. Karena di sini tujuannya adalah kita mau bikin, kita showcase mahasiswa-mahasiswa film. Di mana mereka juga mahasiswa-mahasiswa film kan pasti harus praktek tuh bikin tugas film pendek. Kita menawarkan diri untuk perlu aktor nggak? Saya mau loh, misalnya gratis gitu. Gue juga perlu portfolionya gitu. Cuma em, bedanya kalau misalnya kamu datang ke teman-teman mahasiswa film, biasanya kita skripnya walahu alam dapatnya apa dari mereka. Belum tentu itu Iya. sesuatu yang showcasing kemampuan kita. Kalau kamu mau, belajarlah menulis skrip itu banyak online, dan kalau kamu biasa baca buku biasanya kita jadi jago gitu nulis gitu. Atau bacalah expressive reading gitu ya dari novel favorit kamu, dan minta barternya itu, oke gue kasih lo, gue acting buat lo gratis, tapi lo bikinin gue rekaman dengan lighting yang keren lo itu, dengan cinematic lighting lo, tapi gue membawakan misalnya 4 paragraf aja dari novel gue ini, tapi gue dramatic reading gitu loh, hafal luar kepala, dan dibawainnya tuh dijiwain. Jadi itu langsung udah jadi portfolio yang sahih tuh untuk lo jual ke casting-casting director dan Benar. sutradara, bahwa in case you didn't know, gue bisa bawain ini loh, gitu loh. Jadi saya rasa gitu, kita harus kreatif untuk bikin portfolio, karena kita akan kirim itu ke beberapa orang kan. Kayak gitu. Ini tipsnya konkret banget ya teman-teman ya. Jadi mungkin dari sini banyak banget yang bisa langsung mengaplikasikan di rumah. Tapi jangan lupa aku mau informasi lagi bahwa Humaaf juga buka kelas. Jadi teman-teman bisa berkesempatan untuk gabung di batch 2-nya Humaaf Acting Course and for Stage and Film yang akan dimulai hari Sabtu ini tanggal 30 sampai bulan Oktober. Nanti mudah-mudahan Mbak Dian bisa datang pas showcase di tanggal 16 Oktober 2022. Biasanya showcase itu kita akan berkelompok Mbak, akan perform berkelompok, nanti akan menampilkan sejumlah apa ya, secuplik adegan dan dari pengembangan karakter yang kita lakukan sendiri gitu. Aku mau minta tambahan untuk 2 pertanyaan lagi, boleh nggak sih Mbak Dian? Boleh dong, boleh banget. Ini karena masih banyak pertanyaan, tapi aku akan cari 2 terbaik ya. Yang Aku pertama jawab itu kelamaan ya, pertanyaan mohon maaf dari ya. Dikat aja ada kalau kelamaan. pertanyaan dari Agla nih Mbak. Kalau misalnya Mbak Dian mau mengembangkan karakter yang kemudian diminta untuk diperankan gitu, apa sih yang pertama kali dikulik gitu? Observe-nya dari mana, kemudian cari risetnya dari mana gitu. Oke, ini aku juga sambil jawab, sambil belajar juga, karena untuk bisa menjawab ini sebenarnya aku punya narasumber, yaitu guru-guru aku. Salah satunya Mas Lukman Rosadi yang lagi ngajarin kita semua membangun karakter baru. Pertama-tama, kita base-nya Bible-nya itu skrip. Dari skrip, kita biasanya mulai punya bayangan. Ini karakter saya itu wants-nya apa, needs-nya apa. Jadi dari situ kita bisa membayangkan arc atau perjalanan art development art development dari karakter saya. Misalnya biasanya di semua cerita, perjalanannya karakter kamu dari ignoran, dari nggak mau tahu sampai jadi peduli gitu. Biasanya ada kayak gitunya. Jadi ada perkembangan karakter. Atau dari yang terlalu peduli sampai akhirnya mungkin jadi saya tidak peduli lagi akan hidup ini, misalnya gitu, dengan segala macam. Jadi di semua cerita tuh ada perkembangan itu. Karena semua cerita dibangun, ditulis dengan prinsip itu. Jadi kita sebagai aktor tuh harus agak paham skrip sebenarnya.
Pertama itu baru hal mendasar banget. Terus kedua, kita mulai menulis dan menggambar karakter ini. Karakter ini nih orangnya sukanya apa ya? Kira-kira penampilannya seperti apa? Panjang, pendek, tinggi, pendek, lurus, atau kita tuh orangnya gerusak-gerusuk apa enggak gitu. Ada karakter-karakter yang terlukis dalam bentuk visual, ada karakter-karakter yang tergambar dengan cara kita bergerak, dan cara kita bergerak itu diregulasi dengan cara kita bernafas, dengan cara kita berjalan, dan cara kita berbicara juga sangat menggambar si karakter kita itu seperti apa, dan cara kita berbicara itu diregulasi sama cara kita bernafas dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di luar kita. Terus juga ada aspek-aspek konteks sosiobudayanya si karakter tersebut. Karakter kita ini um, tinggalnya di zaman apa sih? Kira-kira situasi geopolitiknya seperti apa dan bagaimana itu mempengaruhi orang-orang zaman itu? Kita misalnya contohnya, kita adalah orang-orang yang sedang hidup di zaman pandemi, di Ya. mana ada ketidakpastian, dan itu sangat mempengaruhi dan berdampak kepada bagaimana manusia zaman ini berpikir, termasuk berarti kita. Kita adalah manusia-manusia yang sadar gitu bahwa kematian tuh bisa aja di sudut kota tuh banyak gitu loh, belum nyampe ke gue aja. Mungkin sepupu saya bahkan ada yang maaf tidak beruntung dan meninggal gitu karena satu dan lain hal mengenai kesehatan. Kita hidup di zaman dimana kesehatan itu ternyata pakai duit ya, Bo. Semuanya suplemen, perawatan, swab antigen dan segala macam itu semua keluar duit. Dimana kita punya anggaran untuk selalu memastikan semuanya sehat, beli masker dan bla bla bla. Itu mempengaruhi karakter kita. Nah, karakter yang kita mainin seperti apa? Apakah dia tinggal di tahun 98 di saat terjadi huru-hara dan terjadi pemisahan antara etnis tertentu misalnya. Itu kan semua juga sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Apakah kita cemas senantiasa, apakah kita justru tenang dan paham bahwa semua itu baik-baik saja, dan itu semua akan mempengaruhi cara kita berjalan, bernafas, dan melihat orang baru, melihat orang yang tidak kita kenal. Apakah kita akan punya prasangka baik dan baik-baik saja, apakah kita punya kecurigaan, apakah saya bisa percaya orang itu gitu, karena terlalu banyak kejahatan terjadi di sekitar kita. Itu semua mempengaruhi. Dan setelah kita daftar dan kita gambar secara tertulis karakter kita, kemudian biasanya saya juga melihat konteks yang lebih besar. Oke, zaman segini itu pas lagi ada isu 66 itu seperti apa sih kalau buat keluarga dia, kira-kira apakah terkena dampak isu tersebut misalnya gitu. Jadi mungkin baca beberapa buku dan berita tentang zaman itu, menonton beberapa film dokumenter tentang itu. Dan pada saat udah punya bayangannya, baru mulai ditubuhkan. Jadi itu kan total, itu kayak bikin data kan, data baru Ya. gitu loh. Kalau bisa datanya tuh selengkap mungkin. Pada saat data itu sudah lengkap, udah kita bikin jadi riset